Baik, selamat siang Minasang. Kita memasuki mata kuliah literasi digital untuk blok kedua, yaitu kita akan mempelajari mengenai gerakan literasi digital. Nah, sebelumnya pada pertemuan minggu lalu, saya sudah membuka diskusi ya kepada Minasang terkait dengan minat baca. Bagaimana caranya kita berstrategi atau bagaimana eh, kita membuat suatu komunitas atau eh, kita masuk ke dalam sebuah circle yang di mana eh, di situ terjadi peningkatan atau produktivitas dari minat baca. Nah, pada pertemuan hari ini saya akan membahas tentang gerakan literasi digital. Nah, gerakan literasi digital itu apa? Sebelum Minasang mengetahui gerakan literasi digital itu apa, Minasang harus tahu yang disebut dengan literasi digital itu terlebih dahulu. Nah, ini yang kemarin sebenarnya sudah ada ya, cuman tidak saya bahas secara utuh mengenai sejarah literasi, di mana saat Minasang pertama kali belajar ya, atau dulu ditemukan eh, tanda-tanda alam, ya, membaca tanda-tanda alam. Jadi kalau mau hujan itu tanda-tandanya apa, mau bencana tanda-tandanya itu seperti apa, ya, dengan turunnya binatang-binatang atau air laut, perubahan air laut, ya, dalam masa prasejarah tidak ada bahasa di sana, tetapi semuanya tanda-tanda atau bahasa itu belum tersusun atau terstruktur seperti itu. Nah, dengan adanya sejarah, adanya bahasa, bahasa itu dalam bentuk simbol, simbol dan tulisan. Nah, pada tahun 5 Masehi ada yang namanya mesin cetak atau kertas ya. Jadi mulailah media-media pada saat itu mulai berkembang. Pada 1837 ada telegram, 1867 ada telepon, pada tahun awal 1900-an muncul yang namanya radio dan televisi, 1940 ada komputer, dan pada sekarang ini kita mengenal laptop atau laptop dan smartphone atau gawai. Nah, di situ kita memperlihatkan apa Menasang. Tulisan-tulisan yang kita baca itu ternyata sudah mengalami yang namanya perkembangan yang mulai tadi hanya tanda-tanda alam, kita hanya bisa membaca tanda-tanda alam ya manusia pada zaman tersebut, sampai sekarang kita bisa membaca pesan yang sangat eh, apa Minasang, yang sangat mudah ya, yang sangat efektif gitu. Bahkan kita bisa belajar melalui secara online seperti ini. Minasang bisa membaca materi-materi yang saya berikan dalam bentuk berbagai macam bentuk ya, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk pesan, dalam bentuk buku, ataupun dalam bentuk file seperti itu. Nah, di sini memperlihatkan apa? Bahwa yang namanya teknologi itu selalu berkembang. Kita tidak tahu 5 tahun, 10 tahun, atau 50 tahun lagi yang akan mendatang teknologi seberkembang apa. Yang jelas di situ dengan adanya perkembangan teknologi, maka literasi pun juga berkembang. Nah, masalahnya ternyata literasi dan teknologi itu tidak sama-sama saling berkaitan gitu ya. Jadi teknologinya terus berkembang, tetapi literasinya mandek, literasinya eh, jalan di tempat gitu ya. Istilahnya tidak ada perkembangan dalam bidang literasi. Akhirnya mempengaruhi apa ya? Mempengaruhi eh, kita sebagai masyarakat kurang literasi gitu ya. Sudah dibuatkan informasi, sudah dibuatkan video, masih nggak paham maksudnya apa. Ya, nah bagaimana caranya kita agar kita bisa tahu, bisa terbiasa dengan itu? Ya kita mau tidak mau harus ya mengikuti teknologi seperti itu. Ya, dulu waktu belum ada yang namanya WhatsApp, kita masih SMS-an ya, kita masih mengirim pesan menggunakan SMS, di mana SMS itu hanya eh, SMS itu dikasih apa namanya Minasang, dipotong pulsa ya, dipotong pulsa berapa tuh? 100, 150, 200, 500 ya, beda-beda ya tiap operator. Sekarang kita sudah nggak beli pulsa gitu. Kita jarang sekali beli pulsa. Kita lebih banyak beli paket gitu. Karena apa? Karena ternyata SMS sama WhatsApp ya lebih menguntungkan WhatsApp. Dengan WhatsApp kita bisa mengirim apa saja. Ya, kita bisa mengirim chat, kita bisa mengirim gambar, kita bisa mengirim video, kita bisa mengirim file, kita bisa update status gitu. Sedangkan menggunakan SMS, mengirim gambar aja biayanya cukup mahal, misalkan seperti itu. Tetapi yang perlu kita sadari juga itu hal-hal positif tersebut kalau kita tidak punya
literasi yang baik, ya itu juga akan merugikan diri kita sendiri, kayak gitu ya. Nah, lalu apakah literasi hanya menyangkut kegiatan baca tulis saja? Kemarin sudah saya sampaikan ya bahwa sebenarnya saat kita berliterasi itu ada yang namanya critical thinking atau logical thinking di situ. Jadi bukan cuman ibu membeli baju di pasar, itu membaca. Kita bisa baca, bisa. Ibu membeli baju di pasar. Tetapi apa yang berhubungan dengan ibu membeli baju di pasar? Nah, akan ada yang namanya premis-premis baru, ada yang namanya perspektif-perspektif baru seperti itu. Misalkan saya membuatkan pengumuman gitu ya. Minasang minggu kedua mata kuliah saya, apapun mata kuliah saya diselenggarakan dengan rekaman YouTube seperti itu ya. Otomatis saya tidak akan memberikan link Zoom kepada Minasang kayak gitu kan. Nah, itu tadi namanya yaitu eh, bisa membaca. Oh, saya bisa membaca kalau sensei tidak apa namanya minggu depan akan melakukan perkuliahan akan melakukan perkuliahan melalui Zoom. Otomatis Minasa harus punya critical thinking, harus punya logical thinking. Oh, kalau menggunakan YouTube berarti tidak ada Zoom. Kalau tidak ada Zoom berarti sensei tidak akan memberikan link perkuliahan. Maka dari critical thinking atau logical thinking itu minasan tidak perlu tanya ya, tidak perlu tanya ke senseinya lagi atau ke temannya lagi. Kalau loh ini kok sensei belum ngirimin ini ya, belum ngirimin link Zoom ya. Lah, kalau Minasang masih di tahap itu, berarti daya literasinya Minasang, pemahamannya Minasang masih belum baik ya, literasinya masih kurang. Berarti Minasang hanya apa? Minasang hanya membaca tanpa tanpa memahami isinya, tanpa melakukan atau menggunakan logical thinking atau critical thinkingnya Minasang kayak gitu. Misalkan pengumuman lagi ya, ada eh, apa misalkan eh, oh, ujian misalkan ya, ada ujian. Ujian dikumpulkan paling lambat atau evaluasi kuis misalkan ya, tugas harian deh. Jangan ujian, tugas harian dikumpulkan paling lambat tanggal 20 September pukul 23.59. Nah, berarti kalau Minasang membaca dan memahami, berarti oh bagaimana caranya saya akan mengirimkan tugas tidak akan lebih dari itu. Tapi kalau Minasang masih nanya lagi misalkan. Berarti sensei kalau saya ngirimkan tanggal 21, kira-kira tugas saya dibaca atau tidak sensei. Ya, kayak gitu. Lalu misalkan ini yang masih juga mungkin di mahasiswa-mahasiswa baru ya. Saya sudah menyampaikan ya ke Minasang karena Minasang itu kan jumlahnya banyak gitu ya. Dan kita juga tidak mengenal Minasang satu dengan yang lain gitu ya. Maksudnya apalagi Minasang secara online kita mengenal Minasang aja mungkin sekelebat gitu ya. Kadang-kadang Minasang buka eh, kamera, ya saya oh tahu, tapi kan ya sudah lupa kayaknya buka kamera kita juga tidak tidak setiap jam ya. Biasanya kan saya minta di akhir aja. Itu saya juga gitu. Kadang-kadang eh, chat gitu ya. Sensei, saya eh, mau mengumpulkan ini. Nah, namanya siapa gitu. Saya kan nggak tahu ini yang mengumpulkan siapa. Nanti kalau saya eh, bingung, ya jangan disalahkan saya gitu kan ya. Terus juga sama membuat tugas misalkan. Saya minta Minasa membuat tugas ini. Terus sensei lain juga membuat tugas ini. Masih tanya gitu ke saya. Sensei untuk mata kuliah yang ini bagaimana? Loh, kan di situ sudah jelas ya, bukan saya senseinya gitu. Jadi saya juga tidak tahu. Oke.
Nah, di sini apa Minasang? Dalam video ini memperlihatkan bahwa tingkat literasi apa namanya? Tingkat literasi masyarakat Indonesia itu masih sangat kurang sekali. Dan saya mengajak Minasang karena di sini juga Minasang belajar gitu ya, mendapatkan mata kuliah literasi digital, mendapatkan ikut kuliah juga. Ayolah kita bareng-bareng apa menyadari bahwa yang namanya literasi itu sangat 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 penting gitu ya. Eh, Minasang belajar gini aja deh. Mungkin oh ya sudah, aku nggak belajar literasi nggak masalah, orang tua aku juga nggak merugi gitu kan ya. Aku juga masih hidup-hidup aja tanpa aku membaca, tanpa aku belajar literasi pun aku juga masih bisa makan, aku masih bisa apa namanya? Ya masih bisa hidup gitu ya, nilaiku juga masih masih bagus-bagus aja kayak gitu. Tapi Minasang perhatikan kalau terus-terusan kita seperti itu, kita mempunyai sikap yang skeptis terhadap literasi, Minasang kan pasti nanti akan anu ya, apa namanya, akan punya penerus ya, ada generasi. Nah, kalau Minasang juga skeptis ya terhadap generasi selanjutnya, "Alah ya nggak apa-apa, Dek, wong bapak sama ibu juga nggak belajar literasi juga nggak masalah." Misalkan seperti itu ya, nggak baca buku juga nggak apa-apa. Nah, itu ya, ya sudah, lama-kelamaan ya Indonesia ya akan turun gitu ya, masyarakat juga akan nggak akan apa ya, nggak akan bisa eh, mempunyai tingkat literasi yang tinggi. Maka saya sebutkan dari kemarin bahwa yang namanya literasi itu sebenarnya yang paling penting itu dari keluarga gitu. Jadi parenting kita terhadap literasi itu seperti apa? Kita membiasakan anak untuk membaca nggak sih gitu ya? Setidaknya kita tahu anak itu harus diberi apa agar mereka punya kemampuan literasi yang baik gitu, pengetahuan mereka yang mumpuni. Saya tuh masih menemukan loh teman-teman gitu ya dari eh, kita gitu ya, entah teman mahasiswa atau teman-teman saya juga gitu ya, yang masih memahami bahwa apa Minasang apa tidak bisa membedakan mana desa, tidak bisa membedakan mana kabupaten, mana provinsi. Jadi asal gitu ya. Jadi eh, ya begitu gitu, nggak nyambung diajak ngomong. Oke, kita lanjut. Ini nanti videonya Minasang bisa baca sendiri ya nanti di materi selanjutnya. Nah, ini Minasang punya buku favorit enggak ya? Buku favoritnya itu Minasang buku favoritnya apa sih? Dari buku, kenapa kok Minasang menganugerahi atau melabeli itu buku favoritnya Minasang? Alasannya apa? Oh, mudah dibaca sensei, oh menarik dibaca sensei, oh karena dengan membaca itu saya bisa jadi lebih terhibur sensei. Tiap orang pasti punya apa namanya? Pasti punya kesan tersendiri terhadap buku atau pasti punya minat khusus ya terhadap buku. Tidak semua buku juga Minasang sukai gitu ya. Mungkin ada yang suka dengan buku fiksi, ada yang suka dengan buku non fiksi. Mungkin kalau non fiksi juga temanya juga bermacam-macam gitu ya. Ada yang suka buku politik, ada yang suka buku traveling, ada yang suka buku pelajaran mungkin. Oke, nanti videonya nanti Minasang bisa tonton sendiri. Kita lanjut. Nah ini ya, Indonesia negara dengan pengguna internet terbesar di dunia. Pada 2017 mencapai 132 juta pengguna. Sekarang Minasang, saya tanya deh, pasti di sini rata-rata lah ya, mungkin nggak semuanya punya. Tapi rata-rata Minasang pasti punya akun Instagram. Ya, pasti punya TikTok. Kalau TikTok mungkin nggak sebanyak Instagram ya. Instagram sendiri saya rasa sama ya seperti orang Indonesia. Orang Indonesia itu kan modelnya konsumtif ya. Kayaknya tidak bisa kalau tidak satu gitu ya. Kayak satu tuh kayaknya aku masih kurang gitu. Apalagi cewek-cewek gitu ya. Pasti ada yang namanya second account gitu, second account. Ya, jadi user-user Instagram orang Indonesia aja pasti jangan-jangan lebih besar daripada penduduknya gitu. Karena bisa aja satu orang pegang dua account, tiga account, bahkan mungkin sampai 5 account ya, seperti itu. Terus yang kedua, rata-rata penggunaan internet ya kurang lebih dari pagi ya, dari internet dari pagi itu kurang lebih 5 jam per hari gitu. Jadi Minasang ya rata-ratanya segitu. Kalau kurang lebih kan berarti bisa lebih juga ya dari 5 jam per hari. Makanya kadang-kadang
eee, berapa bulan yang lalu ya, atau ada updatean ya dari Instagram itu memberikan apa Minasang, memberikan tabulasi ya, memberikan perhitungan, kita tuh sudah pegang Instagram itu dalam 1 hari itu rata-rata penggunaannya berapa jam, seperti itu. Terus yang terakhir, pertumbuhan penggunaan internet naik sebanyak 51% per tahun yang disebabkan dari, pandemi COVID-19. Nah, tantangan literasi digital itu apa sih? Yang pertama, perilaku internet yang tidak sehat. Yang kedua, belum maksimalnya kemampuan dalam olah data akses internet gitu ya. Kadang-kadang makanya kenapa disebut ada jejak digital gitu ya. Jadi kita nggak ngerti, asal posting, asal berkomentar, kita nggak ngerti nanti ke depannya itu punya dampak yang tidak baik buat diri kita sendiri. Nah, peluangnya apa? Peluangnya yang pertama meningkatkan peluang bisnis e-commerce, lahirnya lapangan kerja baru, ekonomi kreatif yang inovatif dan berbasis digital, dan yang ketiga kegiatan kreatif dalam blog atau website pribadi. Pentingnya literasi digital yang pertama penanda partisipasi di dunia modern. Jadi kalau minasang yang nggak mau tadi ya, nggak mau tahu Zoom, tidak mau tahu Google Drive, tidak mau tahu Google Classroom, tidak mau tahu TikTok, tidak mau Instagram, yang itu nggak masalah sih. Tapi minasang di sini minasang masih masih baru loh gitu ya. Setidaknya kalau minasang tidak punya account, minasang tahu di situ terjadi apa, apalagi minasang masih muda gitu ya. Jadi pentingnya apa, ya kalau misalnya tidak mengikuti itu semua, minasang tidak berpartisipasi dalam dunia modern, seperti itu. Saya dulu juga mikirnya, "Alah ngapain install TikTok, buat akun TikTok, kan akun TikTok buat joget-joget," kayak gitu. Ternyata nggak joget-joget juga gitu loh. Saya lama-lama ngikutin ternyata di TikTok juga ada, oh, apa ya, ada eee, banyak hal ya, kita juga bisa belajar traveling, kita belajar banyak, apa namanya, saya kadang-kadang juga bisa mengambil data-data untuk pembelajaran, untuk mahasiswa, kepada mahasiswa, untuk, apa namanya, perkuliahan dari media TikTok juga, seperti itu. Oke, yang kedua, pentingnya literasi digital yang menciptakan dan membentuk masyarakat dengan pola pikir dan pandangan kritis. Terus menurut Glitzer, eee, literasi digital itu apa sih? Kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang dapat diakses melalui piranti komputer, seperti itu. Jadi, Minasang itu bisa nggak membaca email, membalas email, ya, eee, membagikan sesuatu file kepada temannya menggunakan Google Drive, berbagi, ya, mendesain, misalkan seperti itu. Atau bisa tidak Minasang mengunggah video menggunakan YouTube, ya, eee, menuliskan komentar yang positif dalam sebuah, produk YouTube, itu bisa nggak sih kira-kira? Nah, itu yang disebut dalam literasi di digital. Nah, ini ya, elemen literasi digital menurut Douglas 2011, ya kreatif, kritis, bertanggung jawab secara sosial, komunikatif, lalu prinsip-prinsip pengembangan literasi digital ya, ada pemahaman, saling ketergantungan, faktor sosial, dan kurasi, gitu. Jadi kalau kita mau mengembangkan literasi digital, ya kita harus tahu pemahaman literasi digital itu apa? Lalu saling ketergantungan di sini maksudnya antara objek dan subjek itu juga harus saling memahami. Lalu ada faktor sosial gitu, bagaimana masyarakat gitu ya. Mungkin literasi digital orang kota dan orang desa mungkin berbeda karena akses internet orang kota dan orang desa pun juga berbeda, ya. Nah, kita masuk ke gerakan literasi digital. Gerakan literasi digital di sini saya bedakan menjadi 3, ada sekolah, ada rumah, ada masyarakat. Atau kampus ya, sekolah mungkin kampus. Nanti ini minasang baca-baca sendiri, saya hanya menjelaskan secara garis besarnya aja ya. Misalkan di sekolah ya,
Jadi kalau di sekolah ya Minatang harus meningkatkan jumlah pelatihan literasi digital gitu ya. Makanya ada yang namanya waktu literasi, ya peningkatan literasi, ya. Mungkin zaman saya dulu belum ada, masih saya zaman sekolah tuh belum ada pojok literasi itu belum ada. Tapi mulai 2000 berapa ya? Ya K13 ya itu sudah mulai literasi itu sudah mulai apa ya? Diperlihatkan ya, mulai diajarkan bahwa kita membaca tuh nggak salah loh. Dulu aja kalau kita SD, SMP gitu ya, ketahuan bawa komik atau bawa novel, novel anak atau novel remaja gitu ya, itu aja dimarahin gitu loh. Tapi saat adanya eh, gerakan literasi itu bukan dimarahin, malah disuruh membawa ya, dikasih waktu mungkin saya kurang tahu ya, mungkin setengah jam ya untuk membaca bacaan ya yang harus dikerjakan seperti itu. Nah, ngomongin tentang gerakan literasi di sekolah, Minasang mungkin masih ingat ya, ada yang sudah lulus tahun ya, baru lulus, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan yang mungkin sudah lulus dari SMA 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Minasang masih ingat ya kondisi perpustakaan sekolah Minasang itu keadaannya seperti apa ya? Masih sangat ingat ya. Eh, apa Minasang? Nanti silakan ya kalau kita sudah masuk di Zoom ya, kita mungkin lebih diskusi gitu ya. Eh, apa sih yang membuat kita itu jadi pengen ke perpustakaan gitu ya? Karena perpustakaan itu kan selalu di apa ya, selalu dipikirkan sebagai tempat yang apa ya, tempat yang males ya, istilahnya di sana ya. Kalau enggak itu tumpuk-tumpukan buku ya dibuat tidur seperti itu ya. Tetapi ya itu adalah tantangan juga untuk sekolah bagaimana mereka mengkonsep atau membuat perpustakaan itu yang apa menarik atau mendorong siswa itu untuk membaca dengan siswa membaca ya tingkat literasinya akan naik akan tumbuh seperti itu. Nah, ini ya, penambahan bahan bacaan literasi digital di perpustakaan, penyediaan situs-situs edukatif sebagai sumber belajar warga sekolah, penggunaan aplikasi-aplikasi edukatif sebagai sumber belajar, pembuatan mading sekolah dan mading kelas, kayak gitu. Ini ya, perluasan akses sumber belajar, ya, penyediaan komputer, penyediaan informasi melalui media digital, peningkatan pelibatan publik, ya, sharing session, terus penguatan forum bersama orang tua atau wali. Ini masih sekolah ya, Minasang. Lalu tata kelola. Nah, ini sekarang kita ada di rumah ya. Kita masuk ke sini sebentar. Nah, ini ya. Penyediaan bahan bacaan terkait media digital di rumah, pemilihan acara televisi dan radio yang edukatif, pemilihan situs dan aplikasi edukatif sebagai sumber belajar anggota keluarga. Nah, ini bagi Minasang yang sudah punya anak ya, apakah Minasang juga memilah-milah, memapping, oh ini acara ini buat apa namanya, buat anak saya nggak masalah. Oh anak saya kalau mau nonton YouTube ini nggak apa-apa, kayak gitu. Nah ini ya penyediaan lab komputer ya, akses internet. Biasanya kata-kata di rumah pasti juga sudah ada WiFi ya. Terus di lingkungan masyarakat, dan ada banyak sekali ya. Nah ini misalkan pelatihan aplikasi, perangkat digital. Itu saya juga sudah pernah sampaikan ya dulu ya Minasang. Sekarang seharusnya apa namanya publik ya, fasilitas publik itu ada aplikasinya gitu ya saat kita mau naik misalkan naik transportasi umum, kita mau apa namanya menikmati fasilitas umum itu kita sudah mudah gitu ya, sudah mudah untuk mengakses seperti itu. Nah ini ya. Nah, ini nanti Minasang bisa membaca sendiri. Saya sudah menjelaskan secara garis besar terkait dengan gerakan literasi digital. Intinya begini, Minasang. Dengan adanya gerakan materi ini, saya harap Minasang itu mulai berbenah ya. Mulai berbenah itu tidak hanya, oh ya sudah, aku kan berbenah biar dapat nilai yang bagus untuk materi literasi digital.
bukan seperti itu, tetapi harapan saya minasan benar-benar berbenah ya, maksudnya benar-benar, "Oh ya sudah saya mengakui tingkat literasi saya masih kurang. Bagaimana caranya saya harus meningkatkan kemampuan literasi saya." Nah, setelah minasang dari kita dulu deh, dari individu kita dulu. Setelah secara personal kita sudah meningkat, sudah ada perbaikan, kita introspeksi diri, kemudian bagaimana caranya kita memberikan pemahaman kepada masyarakat di sekitar kita aja dulu, teman-teman kita dulu ya, bahwa ya namanya literasi itu penting gitu ya, bukan cuman penting itu bukan cuman dapat uang aja kok. Dapat uang tapi tidak punya literasi yang baik juga percuma menasang, nanti dibohongi seperti itu ya. Harusnya beli, sesuatu mungkin 5 juta tapi karena literasinya minasang kurang, ya minasang mau beli itu 10 juta 15 juta juga tidak apa-apa, ya. Jadi, belajarlah bahwa sesuatu yang penting itu tidak harus berbentuk materi gitu ya, tetapi pengetahuan, literasi, pemahaman, wawasan, pengetahuan itu sangat penting. Jadi jangan jangan menjadi skeptis, jangan merasa bahwa nggak belajar pun aku juga bisa sukses, nggak kuliah pun aku juga bisa, punya tabungan gitu ya. Nah, kan kita kembali lagi ke, apa namanya, ke orang dahulu ya. Atau orang tua saya lah yang masih membuat, apa ya, yang istilahnya masih percaya dengan kata-kata tersebut, education adalah atau pendidikan adalah investasi terbesar dalam hidup, kayak gitu. Mau kita, eee, apa ya, tidak punya uang, tapi kalau kita punya edukasi, kita punya ilmu, kita punya pengetahuan, ya pasti percayalah kita akan menemukan jalan, kayak gitu. Jadi, ya orang tua saya selalu memberikan kepada saya, "Kita nggak bisa ngasih kamu mungkin ya materi-materi yang besar. Kita nggak bisa memberikan rumah, kita tidak bisa memberikan usaha, tapi kita hanya bisa menyekolahkan kamu, kita hanya bisa menyuruh kamu sekolah. Harapan kami dengan kamu bersekolah, kamu menjadi orang yang lebih baik lagi, mempunyai pola pikir yang lebih baik lagi, logical thinking yang baik, sehingga saat nanti kami mungkin sudah tidak ada, sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, ya kamu tinggal mengolah atau apa ya, me menggunakan akal yang atau pembelajaran yang sudah kamu lalui itu untuk meraih sukses kamu. Nah, itu saja minasang yang mau saya sampaikan untuk materi literasi digital. Kembali lagi, kita dulu yang mulai ya, eee mungkin kalau 1 bulan belum bisa ya minasang untuk baca buku satu bulan susah ya karena kesibukan. Coba ya mungkin 3 bulan ya atau 6 bulan deh. 6 bulan kan panjang sekali. Coba minasang mulai challenge diri minasang sendiri, saya harus habiskan 1 buku selama 6 bulan, buku apapun. Dan itu harus continue. Ya sama kayak orang diet, kayak orang mau, ngurusin badan ya. Nggak selesai Kak, cuman, ya sudah aku diet cuman seminggu, terus habis itu minggu selanjutnya kita juga makan junk food lagi, makan, apa namanya, goreng-gorengan lagi, ya sama aja. Sama ya, kita, meningkatkan daya literasi, nggak cuman, "Oh ya sudah saya sebulan sudah bisa baca buku ini, habis itu nggak baca buku lagi." Nggak, ya. Kita juga, literasi itu sama kayak olahraga, harus di-push, harus dibiasakan. Itu ya minasang, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat memberikan minasang wawasan dan dapat menumbuhkan minat baca minasang, serta menumbuhkan minasang untuk lebih aware lagi dalam, meningkatkan pemahaman terkait dengan literasi, khususnya literasi digital. Baik minasang, sampai di sini saya rasa, perkuliahan hari ini saya akhiri. Otsukare sama deshita.